Hai halo Sobat Akun Pajak, balik lagi di BBM, Bincang Bareng Mediko. Pada episode kedua BBM kali ini, aku Kiki Rizka Melia dari Akuntansi Perpajakan 2022 akan ditemani oleh Kak Brilian, yaitu narasumber dari Kesma. Halo Kak Bril. Halo Kiki dan halo teman-teman akun pajak semua. Halo semuanya, apa kabar nih Kak Bril? Alhamdulillah baik Kiki. Alhamdulillah. Akhir-akhir ini sibuk apa aja sih Kak? Selain kegiatan utama kan juga berkuliah kan, aku juga mengikuti kegiatan organisasi. Kalau boleh tahu organisasi apa aja sih Kak? Untuk organisasi yang aku ikuti itu BEM SW 2023 dan aku membawahi bidang Kesma BEM SW 2023. Teman-teman tahu nggak sih apa itu Kesma? Boleh dong Kak Brilian kasih tahu sedikit. Oke, jadi Kesma itu merupakan bidang yang melakukan pelayanan terhadap mahasiswa dan sebagai penjembatan antara pihak mahasiswa dengan pihak birokrasi mengenai info-info seputar magang, beasiswa, dan UKT dan sebagainya. Gitu. Oke, berarti Kak Brilian ini anaknya pura-pura banget, kuliah rapat. Pasti dong ada keluh kesahnya, ceritain sedikit dong Kak. Jadi untuk keluh kesahnya memang terutama dalam manajemen waktu, kita harus benar-benar bisa melakukan manajemen waktu dengan baik antara kegiatan organisasi, kemudian broker-brokernya dengan kegiatan perkuliahan itu sih Ki. Oh, berarti di sini time management Kakak sangat dibutuhkan ya. Kak, tapi kita udah ngomong panjang lebar dari Kak Brilian belum kenalan nih. Boleh dong biar teman-teman tahu kalau narasumber kita kece banget hari ini. Terima kasih Kiki. Jadi perkenalkan kalau teman-teman semua, perkenalkan nama aku Brilian. Aku dari Akuntansi Perpajakan angkatan 2021 dan tahun ini aku diamanai sebagai Kadif Advok Kesma BEM SW 2023. Salam kenal semua. Salam kenal Kak Brilian. Oke, berarti Kak Brilian udah siap nih ya buat aku tanya-tanya. Siap Kiki. Oke, tapi tahu nggak sih Kak kira-kira aku mau nanya tentang apa aja? Apa ya kira-kira? Tebak dong Kak. Kita mau bahas apa ya? Kayaknya penyesuaian UKT bukan? Betul banget. Jadi pada BBM kedua kali ini kita akan membawakan tema atau topik yaitu tentang penyesuaian UKT. Langsung aja ke pertanyaan pertama ya Kak. Oke, silakan. Udah siap kan? Siap. Deg-degan nggak nih? Aduh, biasa aja sih. Oke, langsung aja ya Kak. Gimana sih Kak perkembangan dari program penyesuaian UKT ini? Untuk perkembangan dari program penyesuaian UKT sendiri, itu sekarang semua by system kan. Jadi semua mahasiswa sekarang mempunyai akses untuk mengajukan penyesuaian UKT apabila dia merasa keberatan dengan UKT yang dia peroleh begitu. Jadi dia sudah tidak perlu datang ke akademik untuk mengurus segala persyaratan, mengumpulkan segala persyaratan gitu. Oh berarti kalau tahun-tahun kemarin tuh harus mendatangi akademik dulu ya Kak? Iya, mendatangi akademik mengumpulkan persyaratan-persyaratan yang diperlukan gitu. Kalau by system sekarang tinggal upload gitu doang? Iya, tinggal upload, tinggal kita mau ngajuin penyesuaian UKT ke golongan lebih rendah atau kita mau ngajuin penundaan atau kita mau ngajuin penangguhan. Berarti sekarang lebih mudah dibanding tahun-tahun Lebih kemarin. mudah aja, semua mahasiswa sekarang bisa mengakses gitu. Gitu ya Kak. Yang ikut penyesuaian ini tuh banyak nggak sih Kak? Untuk yang ikut penyesuaian kali ini tuh banyak sih untuk semester ini, ada 100-an lebih gitu. Kira-kira yang di ACC itu 100 itu bakal di ACC semua atau gimana? Enggak sih, karena yang di ACC itu kan dia harus benar-benar mahasiswa yang memang membutuhkan penyesuaian UKT gitu. Jadi untuk semester ini sekitar 60-an lah. 60-an ya. Itu kalau yang misalkan nggak di ACC biasanya gara-gara apa Kak? Itu biasanya bekasnya masuk pada bekas tahun kemarin ataupun dia secara finansial itu masih bisa untuk melakukan pembayaran UKT terhadap UKT yang dia peroleh gitu sih. Oh berarti filenya tuh nggak boleh sama kayak file tahun kemarin gitu ya? Tidak boleh dong Harus file terbaru Iya. gitu. Kalau boleh tahu syaratnya apa aja sih Kak? Untuk syarat melakukan penyesuaian UKT itu harus menyiapkan dokumen-dokumen seperti yang pertama surat keterangan pekerjaan dari orang tua, kemudian surat keterangan penghasilan dari penanggung biayanya, kemudian dia harus melampirkan surat akta kematian apabila penanggung biaya atau orang tuanya itu sudah meninggal. Kemudian
melampirkan surat keterangan sakit dari rumah sakit ataupun dari dokter apabila penanggung biaya atau orang tuanya itu sedang sakit. Begitu. Kemudian melampirkan surat keterangan PBB tanah ataupun apabila dia tidak memiliki PBB tanah nih, dia harus mendatangi kantor kelurahan untuk membuat surat keterangan tidak memiliki PBB tanah begitu. Gitu ya Kak. Kalau misalkan kayak pedagang kayak gitu kan dia nggak punya slip gaji, itu dari mana ya Kak? Itu bisa meminta ke RT RW ataupun ke kelurahan untuk dibuatkan surat keterangan pekerjaan dan surat keterangan penghasilannya. Gitu Untuk Kak. orang tuanya itu karyawan swasta gitu lah, wira swasta. Kalau misalkan udah di ACC nih Kak, itu tuh dari SSO-nya langsung berubah nggak sih Kak nominal harus bayar UKT-nya? Jadi apabila nanti di ACC kan untuk tahap penyusunan UKT ini kan panjang nih, mulai dari mahasiswa masukkan pengajuan usulan UKT, kemudian yang kedua verifikasi oleh tim Pokja, kemudian yang ketiga itu verifikasi oleh ketua tim Pokja, kemudian yang ketiga dari TU, kemudian yang keempat itu dari WD2, dan selanjutnya maju ke dekan dan nanti diserahin ke pihak UNIF. Nah di pihak UNIF pun ada, pertama kita pengajuannya itu harus di manajer keuangan, lewat manajer keuangan, kemudian selanjutnya maju ke WL2, kemudian ke rektor. Baru nanti setelah seluruh rangkaian ini diselesaikan atau dilalui, itu baru kata dia ditetapkan lewat SIMIKU, lewat sistem SIMIKU. Aduh Kak, panjang banget ya ternyata tahap-tahapnya, ya ampun. Iya. Biasanya paling banyak gugur tuh di tahap yang mana Kak? Biasanya gugurnya tuh kebanyakan di tingkat fakultas ya, karena yang pertama mahasiswa itu masih menggunakan data yang lama kebanyakan gitu, kemudian dia kurang dalam melakukan penguploadan bekasnya, masih ada yang kurang gitu. Jadi kata-kata ditolaknya di situ dari pengalaman sebelumnya ya. Kalau misalkan ditolak kayak gitu tuh tahun depan bisa dicoba lagi gitu Mas? Bisa, jadi nggak ada istilahnya kita semester ini ditolak tahun depan nggak bisa ngajuin lagi, itu nggak bisa, jadi tetap bisa ngajuin. Oh berarti setiap semester tuh tetap bisa mengajukan untuk turun ya Kak? Iya benar. Dari fakultasnya sendiri atau dari birokrasi ada nggak sih Kak target harus berapa yang di ACC gitu? Sebenarnya dari fakultas itu nggak ada target ataupun nggak ada kuota untuk yang di ACC semester ini berapa, itu nggak ada, karena setiap mahasiswa itu kan diberikan hak untuk melakukan pengajuan UKT gitu. Jadi memang yang benar-benar membutuhkan itu akan di ACC dari pihak birokrasi, dan apabila nanti dari sistem UKT-nya ditolak, itu kita bisa membantu untuk mengajukan pihak birokrasi dari pihak Kesma ini. Makanya kan kami membuat GIDA di mana teman-teman mahasiswa itu mengumpulkan bekas-bekasnya di GIDA itu, biar kami bisa mengajukan kembali ke pihak birokrasi apabila dari teman-teman semua itu dirasa aku nih harusnya dapat UKT tetapi aku ditolak via web. Nah itu kami bisa mengajukan kembali karena kami udah ada bekas-bekas yang teman-teman kumpulkan di GIDA itu gitu sih. Berarti Kesma bisa membantu ya secara tidak langsung biar kayak UKT-nya dipertimbangkan lagi gitu ya Kak? Iya. Kan kita mahasiswa baru tuh awal-awalnya tuh disetarakan Kak, golongan 7 gitu. Kenapa tiba-tiba waktu kita ngumpulin berkas tiba-tiba ada yang golongan 1, 2, 3 itu gimana Kak? Oke, jadi untuk semester ini atau tahun ini kan berbeda dengan tahun kemarin untuk penerimaan mahasiswa barunya. Kalau tahun kemarin kan cuma ada PSSB sama UM kan. Ya, UM. Nah untuk PSSB kan kemarin dapat golongan tuh dia mengajukan bekas-bekas dulu baru dia dapat golongan UKT berapa gitu. Kalau UM kan kita langsung bisa dapat golongan 7 sama golongan 8 kan. Nah untuk tahun ini semua itu yang jalur SNBP, SNBT, kemudian jalur SPUB, jalur PSSB itu dia mengajukan bekas-bekas dulu baru dia dapat penetapan UKT begitu. Jadi apabila dia keberatan dengan UKT-nya, UKT yang dia dapatkan, dia bisa mengajukan keberatan UKT gitu. Tetapi di sini kasusnya itu ada yang naik gitu loh. Jadi memang
apabila ada yang naik itu biasanya dari bekasnya itu. Awalnya dia mengumpulkan bekas itu memang ada yang kurang lengkap, misal slip gajinya atau surat keterangan pekerjaan dari orang tuanya. Nah tiba-tiba orang tuanya itu PNS ataupun pegawai gitu kan, itu memberatkan gitu. Jadi untuk KTP bisa naik gitu sih. Oh, bisa naik gitu ya Kak, dari yang misalkan golongan 5 itu bisa naik ke golongan 7 gara-gara masukin file-file yang belum ditambahkan kemarin gitu Kak? Iya, apabila memang dari keterangan pekerjaan dan penghasilannya itu dianggap mampu untuk dinaikkan atau mendapatkan UKT golongan tinggi gitu. Kalau buat kayak mahasiswa lama nih Kak, waktu kita ngajuin bisa nggak sih langsung turun 2 golongan atau 3 golongan gitu? Untuk mahasiswa lama itu jarang ya yang bisa turun 2 golongan, kecuali emang benar-benar itu urgent banget, urgent dalam tanda kutip, orang tuanya itu mohon maaf meninggal ataupun sakit, itu pasti dia mendapatkan prioritas ataupun hak utama gitu. Nah untuk kebanyakan tuh ya yang bisa turun tuh 1 golongan sementara gitu sih. Golongan sementara. Oh, aku juga pernah dengar Kak, ada yang kayak sementara dan permanen itu bedanya apa sih Kak? Jadi untuk yang turun sementara itu dia turunnya cuma di semester ini. Jadi semester depan UKT dia akan balik ke UKT semula gitu sebelum penyesuaian ini. Nah untuk yang permanen ini, apabila dia diterima di golongan UKT turunnya itu permanen, dia UKT-nya akan tetap pada semester selanjutnya itu akan tetap sesuai dengan UKT setelah dia mengikuti penyesuaian. Kira-kira apa sih Kak yang membedakan permanen sama tetap? Itu kan kita ngajuinnya sama nih, filenya sama, kenapa bisa ada yang permanen, ada yang tetap, itu gimana Kak? Nah untuk kenapa bisa hasilnya itu permanen sama sementara, itu biasanya dari tingkat urgensi dari mahasiswanya itu. Misal yang dapat permanen itu kan kebanyakan ya mohon maaf orang tuanya sudah tidak ada ataupun penanggung biayanya sudah tidak ada, kemudian penanggung biayanya itu mengalami musibah yang menyebabkan dia tidak bisa mencari nafkah. Oh, berarti itu tergantung dari fakultasnya atau birokrasinya itu lagi ya Kak? Semua ditentuin sama mereka semua. Kalau dari mahasiswa akhir kan ada pembebasan, ada penurunan atau gimana Kak? Sebelum aku mau bahas mahasiswa akhir, untuk buat UKT itu kan dia ada 5 opsi. Pertama penyelesaian ke golongan lebih rendah, kemudian penyelesaian ke golongan lebih tinggi, kemudian pengurangan UKT, kemudian pengangsuran pembayaran UKT, kemudian penundaan pembayaran UKT. Nah untuk mahasiswa lama itu hanya bisa mengikuti penyelesaian ke golongan lebih rendah, penyelesaian ke golongan lebih tinggi, kemudian penundaan pembayaran dan pengangsuran UKT. Sedangkan untuk mahasiswa akhir yang akan kita bahas ini, itu dia dapat mengajukan pengurangan dan juga pembebasan gitu. Kalau pengurangan itu gimana Kak? Untuk pengurangan itu apabila nih dia masih ragu dengan tanggal kelulusannya, misal dia udah semester 8 akhir, udah mahasiswa akhir, tetapi dia sampai liburan semester 8 dan memasuki masa akhir registrasi semester 9, dia masih ragu-ragu dengan apakah dia akan lulus sebelum semester 9 atau tidak, itu dia bisa mengajukan pengurangan UKT. Jadi dia tetap bayar UKT tetapi dikurangi 50% gitu. Nah untuk bekas-bekasnya itu dia cukup menyiapkan surat keterangan dari Dosping mengenai perkembangan skripsinya gitu. Kalau misalkan berarti kalau buat pengurangan ya Kak, pengurangan itu yang buat mahasiswa akhir yang belum pasti lulusnya kapan. Iya benar. Tinggal mengajukan surat dari Dosping gitu ya. Iya, mengupload surat pernyataan Dosping di web UKT. Kalau yang tadi pembebasan itu gimana Kak? Jadi kalau yang ikut pembebasan itu apabila dia memang dari skripsinya itu tinggal menunggu sidang ataupun dia sudah menyelesaikan bab 5 begitu, dia bisa mengajukan pembebasan dengan menyatakan itu surat pernyataan Dosping tadi itu. Dia ngupload surat Dosping, kemudian nanti ada batch khusus untuk upload SKL. Nah, biasanya batch khusus ini adanya itu saat mahasiswa lama itu sudah memasuki perkuliahan, masa perkuliahan kembali. Kalau nggak ada SKL-nya gimana tuh Pak? Kalau belum ada SKL-nya, sampai batas waktu yang ditetapkan
itu dia akan diajukan ke pengurangan UKT, akan dialihkan ke pengurangan UKT. Maka dia akan mengupload IRS dengan maksimal 6 SKS. Berarti dari pembebasan beralih ke pengurangan gitu ya? Iya benar, dialihkan ke pengurangan. Kira-kira kalau pembebasan itu bisa balik 100% nggak sih Kak uangnya gitu? Bisa loh, kalau pembebasan itu bisa balik 100% dengan catatan dia bisa lulus sebelum semester 9 dimulai begitu. Jadi UKT yang sudah dia bayarkan itu bisa bebas. Bisa balik 100%. UKT yang belum dia bayarkan dia bisa bebas. Tadiannya bisa bebas. Itu tuh bayar dulu atau nanti dibalikin atau gimana Kak sistemnya? Oke. Jadi untuk pembebasan itu dia nggak perlu bayar dulu sih. Dia apabila dia di ACC dan dia sudah ada SKL-nya, dia dianggap lulus. Dia dianggap sudah nggak perlu untuk melakukan registrasi kembali gitu. Nggak perlu. Jadi dia sudah bebas dari tagihan UKT. Oh berarti nggak usah bayar gitu di awal Kak. Kalau tadi ada pembebasan, ada pengurangan, kalau ada pengembalian nggak? Ya ada. Jadi pengembalian juga ada dua pengembalian, yaitu yang pertama pengembalian 100% dan pengembalian 50%. Kalau pengembalian itu langsung dibalikin atau ada tahap-tahapnya khusus sih Kak? Ada. Jadi untuk yang pertama aku bahas pengembalian 100% ya. Nah pengembalian 100% ini dilakukan apabila yang bersangkutan itu bisa lulus, tetapi yang bersangkutan sudah bayar UKT loh, dengan catatan sudah bayar UKT, itu dia bisa lulus sebelum awal semester 9 dimulai. Nah untuk persyaratan dan berkas-berkasnya itu dia mengajukan lewat SSO masing-masing mahasiswa. Nanti di situ ada kolom-kolom untuk upload berkasnya begitu sih. Nah yang kedua kan ada pengembalian 50% tadi kan. Nah untuk pengembalian 50% itu biasanya dilakukan setelah semester 9 dimulai sampai semester 9 itu berjalan 3 bulan atau sampai UTS itu lah. Nah itu dia bisa mengajukan pengembalian 50% dan juga melalui SSO masing-masing mahasiswa. Gitu Kak. Kira-kira waktu ngajuin pengembalian atau kayak gitu tuh bisa ditolak nggak sih Kak? Apabila dia sudah melengkapi berkas-berkasnya yang dibutuhkan dalam pengembalian ini, dia pasti di ACC. Oh pasti di ACC ya Kak. Berarti itu tuh kalau selesai semua nih ngirim-ngirim upload gitu, bakal langsung ditransfer atau gimana Kak? Iya. Jadi diproses dulu, bakal diproses dulu oleh manajer keuangan, nanti baru dia bisa mendapatkan pencairan dari pengembalian UKT itu. Berarti dicek-cek dulu ya kalau sama pihak birokrasi. Berkasnya belum lengkap atau sudah lengkap atau belum gitu. Terus buat yang mahasiswa akhir bisa dicoba biar pembalian, biar UKT-nya tuh balik gitu ya. Oke Kak, kan dari dengar-dengar nih Undip udah PTNBH itu apa sih Kak? Jadi PTNBH itu merupakan hak otonomi yang diberikan kepada universitas untuk melakukan memanage keuangannya dan juga memanage urusan rumah tangganya sendiri begitu teman-teman. Tuh teman-teman, Undip tuh udah beneran PTNBH loh. Terus juga dengar katanya kalau Undip PTNBH tuh UKT-nya naik, bener gak sih Kak? Ya, jadi yang isu sedang hangat sekarang ini kan komersialisasi pendidikan gitu kan. Nah, kenapa PTNBH itu identik dengan komersialisasi pendidikan? Karena menurut mahasiswa itu kan UKT-nya itu seharusnya itu dia mendapatkan UKT yang kerja, tapi dia bisa mendapatkan UKT yang tidak sesuai dengan kemampuan orang tuanya begitu. Nah itu kembali ke kebijakan masing-masing univ gitu loh untuk penetapan UKT-nya. Jadi univ itu sekarang seperti mencari uang gitu, melakukan komersialisasi pendidikan tadi. Itu biasanya kenaikan UKT-nya setiap fakultas itu beda-beda atau sama? Berbeda-beda sih setiap fakultas. Dan alhamdulillahnya di SB gak ada kenaikan. Alhamdulillah ya teman-teman. Buat kenaikan itu biasanya buat mahasiswa baru atau mahasiswa lama juga nih Kak? Itu dari mahasiswa baru sih. Mahasiswa lama aman. Nah, tapi mahasiswa baru juga aman karena nggak ada kenaikan nih dari SB. Ada SB. kenaikan ya teman-teman. Iya. Oke Kak, ternyata pertanyaan dari teman-teman akuntansi perpajakan udah terjawab semua nih. Ya. Berarti kita harus udahan. Tapi sebelum kita pamit boleh dong dari Kak Brilian closing statement buat teman-teman. Aduh, apa ya yang mau aku ucapin?
Sedikit aja dong Kak. Oke. Kurang lebihnya gimana? Jadi apabila nih kamu ditolak pada penyesuaian kali ini atau pada semester ini, jangan berkecil hati karena masih ada penyesuaian UKT di semester depan gitu loh. Dan kamu jangan menyerah untuk tetap berusaha. Betul tuh, berarti semester depan bisa ngajuin lagi. Dibantu sama Kak Brilian juga nggak nih? Iya tahun dong, depan? tentu saya dibantu dengan aku, dengan staff-staffku juga. Tenang aja, kalian bakal dibantu sama Kesma. Oke, makasih banyak Kak Brilian udah sharing-sharing, udah menyempatkan waktunya menjawab pertanyaan dari teman-teman aku pajak semuanya. Makasih banyak ya Kak Brilian. Sama-sama, Kiki. Makasih juga teman-teman akun pajak udah menonton BBM kali ini. Jangan lupa apa Kak? Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye. See you in the next BBM.